Masa reses kedua tahun 2020 anggota DPRD Kota Manado Monique Lur, SHMH dari Dapil Tuminting Bunaken Selasa 11 Agustus 2020. Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di Kelurahan Tumumpa Kecamatan Tuminting Kota Manado. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Kota Manado Monique Lur sudah mengundang beberapa kadis dari SKPD, Lurah, Camat, Kepala Lingkungan setempat, tapi sangat disayangkan dari dinas-dinas terkait tidak berani muncul dalam reses tersebut atau tidak berani hadir dalam acara tersebut. Dan salah satu warga Tumumpa yang tidak mau menyebutkan namanya berkata apakah kadis-kadis tidak berani hadir karena takut menjawab pertanyaan dari para masyarakat yang hadir di reses tersebut. Indikasi bahwa tidak hadirnya para eksekutif lurah, camat, kadis, apakah belum ada kejelasan dari Partai Gerindra untuk berkoalisi dengan Partai Nasdem, sehingga para eksekutif tidak berani hadir dalam reses yang dilaksanakan oleh Ketua Gerindra Manado anggota DPRD Kota Manado Monique Lur SHMH. Dan para masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka diantaranya jalan rusak, air bersih, dan COVID-19 atau virus corona. Berikut cuplikan Monique Lur menjawab aspirasi masyarakat Tumumpa 2 Kecamatan Tuminting Kota Manado. Bagi kita semua, Shalom, damai di hati. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berpuasa kita sekalian yang boleh hadir di dalam kesempatan kali ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena hari ini kita semua bisa dikumpulkan di tempat ini. Dalam kesempatan kali ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa reses kali kedua yang dilaksanakan di Tumumpa 2, Lingkungan 2. Sebenarnya kami mengundang dinas-dinas untuk bisa hadir di dalam reses kali ini, kemudian juga pemerintah setempat, Kecamatan Tuminting maupun Kelurahan Tumumpa. Tapi sampai dengan saat ini belum bisa bersama-sama di dalam agenda reses kali ini. Yang pertama-tama saya sapa dengan kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sudah boleh meluangkan waktu untuk hadir di dalam acara reses di siang hari ini. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat yang mungkin masih dalam perjalanan. Dan pada kesempatan kali ini, di dalam rangkaian reses yang mungkin kita semua sudah beberapa kali mengikuti kegiatan ini, tapi harus saya sampaikan kembali bahwa ini merupakan tugas dan tanggung jawab kami selaku anggota DPRD Kota Manado untuk di setiap tahunnya dalam 1 tahun 3 kali melaksanakan reses untuk bisa turun ke dapil kami masing-masing, tujuannya untuk menemui konstituen, untuk menyerap aspirasi, untuk menyerap usulan yang ada di setiap lingkungan-lingkungan yang ada. Dan kenapa pada hari ini saya putuskan untuk melaksanakan reses di Tumumpa 2 Lingkungan 1, karena memang ada tanggung jawab moral juga di tempat ini. Ada begitu banyak masyarakat juga yang kami wakili. Ketika kami terpilih memang sudah tidak bisa mengkelompok-kelompokkan lokasi atau tempat mana yang menjadi basis, tapi ini tanggung jawab kami selaku anggota dewan untuk bisa merata di dalam hal melaksanakan reses. Dan dalam kesempatan kali ini sedikit saya menyampaikan maksud dan tujuan reses, kenapa harus dilakukan reses, karena ini adalah amanat, ini adalah perintah undang-undang pemerintah daerah bahwa setiap anggota dewan wajib untuk menjalankan reses. Hal baru di dalam kehidupan kita, dalam artian masuknya virus corona di dalam kehidupan bukan hanya terjadi di dalam Kota Manado itu sendiri, tapi ini sudah menjadi isu global, isu yang mendunia, di mana
seluruh penduduk dunia merasakan hal yang sama seperti apa yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Dan untuk Kota Manado sendiri, dari awal diberlakukan lockdown atau karantina mandiri untuk setiap masyarakat Kota Manado, tentu bukan hanya anggaran-anggaran yang digeser dari pemerintah kota saja yang orang masyarakat terima, tapi ada juga bantuan dari pemerintah pusat, ada juga bantuan dari pemerintah provinsi yang diperuntukkan sebesar-besarnya untuk masyarakat mau terima. Dan DP pertanyaan, apakah penyaluran bantuan di setiap lingkungan ini masyarakat sudah terima atau belum? Dalam kesempatan kali ini masyarakat juga harus bilang, oh Bu, kita sesuai dengan kriteria tapi kenapa kita belum menerima? Hal-hal ini yang harus kami serap di masyarakat untuk bisa kami teruskan ke pemerintah setempat untuk bisa mengetahui seberapa efektif, seberapa efisien bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah pusat ini, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah provinsi maupun kota diterima masyarakat, betul-betul diterima, atau ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan ini. Nah, ada prioritas khusus untuk program dan kegiatan apa-apa saja yang harus dilaksanakan dan tidak. Semisal mungkin dari kelurahan ini contoh, orang bisa lihat sama-sama yang mana yang paling diprioritaskan dalam hal yang mana pembangunan atau usulan-usulan yang paling yang paling banyak diusulkan masyarakat setempat. Contoh, mungkin di tempat ini masyarakat DP keluhan atau DP kendala air bersih, maka air bersih itu yang harus cepat-cepat dilaksanakan. Tidak serta-merta ada 2 orang, 3 orang, 4 orang yang kasih masuk usulan, kok semua itu mau diakomodir, kok semua itu mesti mau bikin. Ada kata yang cuma meminta 1 mata lampu, mana yang lebih penting 1 mata lampu atau pengadaan air bersih untuk lebih banyak masyarakat yang menerima. Tentu ada hal-hal prioritas yang harus kita laksanakan melalui penganggaran. Kemudian pengadaan kantor lurah umum K2, anggaran besar tapi tidak ditunjang dengan kinerja dan tidak ditunjang dengan yang mungkin Bapak Pendeta masuk, mungkin pendataan di kantor lurah seperti apa, kemudian administrasi di kantor lurah seperti apa, pelayanan fisik seperti apa, pelayanan non fisik seperti apa. Mungkin itu yang menjadi permasalahan ketika masyarakat ingin mengurus KTP, akte lahir, akte nikah dan lain sebagainya. Ini saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kepada kami bahwa kantor lurah yang sekarang masih belum bisa memaksimalkan pelayanan publik yang ada. Dan ini akan kami segera follow up agar supaya benar-benar kinerjanya ini diperhatikan, karena kantor lurah yang ada sekarang sudah sedemikian bagusnya di tempat ini, fasilitas sudah bagus, sudah sangat-sangat mendukung, dan ketika ada suara-suara riak dari masyarakat, ini menandakan bahwa harus ada pembenahan di dalam kantor lurah tersebut. Dan ini masukan yang sangat baik, masukan yang sangat positif kepada kami, agar supaya akan kami lanjutkan ke pemerintah terkait. Jadi pada hari ini saya sudah selesai melaksanakan reses 2
dan lokasinya di Tumumpa 2 lingkungan 1. Dan dalam kesempatan kali ini saya mau sampaikan bahwa sebenarnya begitu banyak masyarakat yang memiliki antusiasme yang tinggi untuk bisa sama-sama di dalam acara reses pada siang hari ini, tapi kendalanya begitu banyak usulan yang berkenaan dengan Dinas PUPR, Perkim, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, yang mungkin menurut saya pribadi saya belum bisa menjawab secara detail, secara rinci apa-apa yang sudah ditanyakan oleh masyarakat berkenaan dengan infrastruktur yang ada di tempat ini, kemudian penanganan COVID seperti apa sampai dengan pada saat ini, rumah singgah dan lain sebagainya. Kemudian begitu banyak juga masyarakat yang memberikan tanggapan, memberikan pendapat terkait dengan bantuan-bantuan dari Dinas Kesehatan yang mungkin masih ada sedikit permasalahan yang ada. Dan harapan saya sebenarnya dalam rangkaian reses di hari ini saya bisa sama-sama berdampingan dengan dinas-dinas yang sudah diundang. Walaupun pada kenyataannya memang saya sendiri melaksanakan reses, tapi sebenarnya tidak mengurangi semangat untuk bisa reses ini terselenggara dengan baik, dan harapannya tentunya reses yang diadakan di Tumumpa 2 dalam kesempatan kali ini ada beberapa masukan, saran dan pendapat, aspirasi yang bisa direalisasikan untuk tahun yang akan datang. Tindak lanjut dinas-dinas yang tidak hadir seperti apa dari Ketua sendiri? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa sangat-sangat disesalkan sekali karena sifatnya kami sudah mengundang secara baik-baik, sudah mengundang resmi dengan surat kepada dinas, walaupun memang sama sekali juga saya tidak mendapatkan pemberitaan kenapa mereka tidak hadir dan lain sebagainya. Tapi ini saya ingin sampaikan, reses ini bukan hanya tanggung jawab kami anggota DPRD, tapi reses ini tanggung jawab juga pemerintah kota yang ada agar supaya komunikasi dua arah ini benar-benar bisa terlaksana dan fungsi check and balances untuk pemerintah dan masyarakat ini harus bisa dilaksanakan. Menjawab dari masyarakat sendiri, dinas-dinas apa yang tidak hadir gitu? Jadi yang saya undang karena saya tahu masyarakat akan bertanya tentang penanganan COVID, saya mengundang Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, dan untuk infrastruktur sendiri Dinas PUPR dan Perkim. Dari kelurahan dan kecamatan? Dari kelurahan juga tidak ada, kepala lingkungan tidak ada, camat juga tidak ada, semuanya tidak ada, hanya tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama saja. Terkait pertanyaan dari salah satu masyarakat tentang kinerjanya pihak kelurahan yang tidak. Iya, jadi tadi ada salah satu anggota masyarakat yang menanyakan kinerja dari salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tuminting ini, dan dalam kesempatan kali ini setelah ini akan langsung kami cross check langsung di lapangan apakah memang sesuai dengan yang masyarakat sampaikan kepada kami atau seperti apa akan kami cross check langsung. Bulan-bulan kami sifatnya masih menunggu. Menunggu bukan berarti tidak ada pergerakan, tidak ada progres, tapi sifatnya memang di tingkatan atas ini memang masih tarik-menarik, masih melakukan survei, masih melakukan komunikasi-komunikasi lebih intens lagi dengan paslon yang ada. Sehingga memang sampai dengan saat ini belum bisa dipastikan dan belum bisa dipastikan Gerindra arah koalisinya akan kemana. Erwin Karim TV5.com melaporkan dari Kota Manado.